supaya kita lebih firm dan kita detail, kita persilahkan dulu pengusul. Mungkin hanya dari sesingkat mungkin, tapi sedetail mungkin, supaya tergambar. Karena ini kan menyangkut masalah kewenangan-kewenangan kita, kemudian urgensi kita juga, meskipun kita sudah, nah kemudian ini muncul raperdanya tentang pengelolaan sungai, tentu titiknya kemana, arahnya kemana sungai di provinsi itu. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga Bapak Ibu dari Dinas PUPR yang kami hormati, Bapak Ibu juga yang saya hormati dari tim penyusun Ramperda pengelolaan sungai dari Universitas Riau. Pertama saya menyampaikan permohonan maaf dari Ketua Komisi 4 tidak bisa hadir karena ada agenda. Dan kemarin saya ingat kami juga mau dimasukkan lagi ke Murni 2023, tapi ternyata dibahas juga di akhir ini. Mungkin juga akan kami sampaikan terkait beberapa hal. Sebagai pembuat perda ini memang berangkat dari kewenangan daripada Provinsi Riau atas dua sungai yang ada di Provinsi Riau, yaitu Sungai Reteh dan juga Sungai Bengkalis Meranti yang menjadi kewenangan dari pun. Kalau bicara sungai sangat banyak sekali, hampir 15 sungai yang ada di Provinsi Riau, dan ada 4 sungai besar yang mengalir di Provinsi Riau, walaupun kita tahu itu bukan merupakan, tapi kewenangan daripada pusat karena dia sudah melintasi lebih dari satu provinsi. Jadi keberadaan dua sungai tadi, Sungai Reteh dan Sungai Bengkalis Meranti, ini menjadi potensi untuk dikelola. Pertama juga sebelumnya kami sampaikan dari kami Komisi 4 juga sudah melakukan review terhadap naskah akademik dan draft yang dibuat oleh Bapak Ibu dari Undri. Memang masih dapat kekurangan dari Bapak Ibu dari Undri terkait dengan format daripada naskah akademiknya belum sesuai dengan Undang-Undang 12/2011, itu sudah kami sampaikan. Tapi memang draft ini sudah cukup lama disiapkan. Kami harap memang ke depan untuk dilakukan segera penyesuaian oleh tim dari Undri. Mungkin itu dari kami sebagai pengajar. Orang banyak akan dikuasai oleh negara untuk kemakmuran sebesar-besarnya rakyat. Ini sudah diamanahkan oleh 1965 pasal 33 ayat 3. Berarti di sini nanti berada dalam wilayah teritori NKRI yang dikuasai dan diatur, dikelola, distribusikan oleh negara atau pemerintah dengan segenap lembaga pengelolanya untuk memakmurkan atau mensejahterakan rakyat Indonesia. Ya, sebenarnya sebagai tim dari pembuat Ramperda praksis untuk naskah akademik, saya membuat Ramperdanya. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, mungkin pengelolaan sungai ini dalam hal ini saya ingin melihat dari aspek hukumnya. Ya, yang pertama, kenapa pengelolaan sungai ini penting dan perlu ada yang kami pikir ya memang penting ya untuk dibuat kebijakan terkait dengan pengelolaan sungai ini, karena di situ banyak menyangkut hajat hidup orang banyak, masyarakat. Nah, oleh sebab itu Undang-Undang Dasar 1945 di dalam pasal 18 ayat 6 juga mengatakan bahwa pemerintah daerah itu berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantu. Panjang lebar terkait dengan naskah dan dasar pertimbangan, dasar hukum dan sebagainya. Ini bukan kita tidak oke, tapi persoalannya adalah artinya ada pengaruhnya, enggak ada umpamanya nanti di perda ini kemudian penting tidak, kemudian kebutuhan yang mendesak enggak. Nah, jangan-jangan ini hanya cari celah saja untuk memperberat APBD provinsi. Saya sudah hampir 10 tahun di Bapemberda. Ini apapun nama yang kita usulkan itu
kita cari alasan pembenarannya, ada semuanya. Apakah ini untuk pelaksanaan otonomi daerahnya, ataukah ini aspirasi masyarakat daerahnya, atau kebutuhan atau lokal wisdomnya, ini pasti ada. Sama. Kita pertahankan sama-sama. Artinya kalau kementerian pun mempersulit, kita nah gitu. Kalau ini menjadi bagian dari komitmen kita bersama untuk kita loloskan. Terus ada lagi berubah Undang-Undang nomor 19, Undang-Undang nomor 17 tahun 2019 dan turunan-turunannya depan sungai. Selama ini dengan ada ini kita tidak ada satu masalah ya Pak ya, masih bisa kita tadi tentang penetapan garis padan sungai. Di sini juga di peraturan menteri juga sudah ditetapkan juga di nomor 28 2000. Hari bersama Bu Eli, saya bikin cerita kronologisnya mungkin Undang-Undang Pengairan tahun 11 tahun 74 itu kan diperbarui dengan dibatalkan oleh MK secara keseluruhan. Berarti otomatis Undang-Undang tahun 7 2004 itu tidak berlaku lagi, dan turunan-turunannya termasuk. Mungkin menurut saya memang bukan orang hukum, termasuk PP nomor 11 itu dan lain-lain. Nah setelah itu saat ini sudah keluar undang-undang terbaru, Undang-Undang 17. Saat ini prosesnya yang saya tahu dari teman-teman Dewan Sumber Daya Air Nasional, teman-teman di pusat sedang menyusun PP turun. Tadi mungkin kita, kalau menurut saya, maaf ya, kalau menurut saya mungkin hari ini kita seharusnya tidak bicara apakah ini perlu diperda. Jangan sampai kita berbuat seperti Pak Marbun pula, Pak Makmun. Sudah masuk Properda, besoknya disuruhnya pula tidak dilanjutkan. Nah pada saat kita nyusun Properda kok boleh masuk, kan seperti itu. Yang pertama sebetulnya seperti itu. Tapi setelah kita lihat isinya, memang harus direkonstruksi ulang. Saya melihat secara keseluruhan. Kok masih, padahal Bapak sendiri sudah bilang dari bahwa Undang-Undang 7 2004 itu sudah dicabut. Tapi kok dasar mengingatnya itu yang masuk. Nah, menurut saya seperti itu. Ini memang mungkin butuh waktu ini Pak Wakil untuk membenahi lagi draft ini. Mulai sudah bilang bahwa tidak sesuai dengan apa yang tercantum di dalam lampiran Undang-Undang 12 tahun 2011. Tapi kok di sini ngomongnya harusnya sebelum ini. Saat kita pertemuan di sini ini sudah diperbaiki maunya. Biro Hukum tidak melihat lagi draft yang seperti ini gitu loh. Kita saat pertemuan ini maunya kan draft ini sudah sesuai undang-undang. Isinya juga saya mohon maaf, materi sebaiknya batasilah sesuai kewenangan provinsi. Kita ini peraturan daerah provinsi, batasi di situ pemikirannya.